Halo teman developer, apa kabar? Anda jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan bahas sahabat properti. Ternyata apabila kita salah mengambil keputusan di awal, maka sudah pasti ke belakangnya berantakan dan juga mengalami masalah yang besar, dan tentu saja proyek Anda bermasalah dan mangkrak. Nah, ini akan kita bahas sahabat properti. Ini persoalan bukan hanya sebagai seorang developer pemula, tapi ini juga bisa bermasalah kepada developer senior sekalipun. Nah, ini teman kita sahabat properti, seorang yang telah bisa dikatakan senior karena telah membuka dua lokasi dan ketiganya. Nah, ini kenapa bermasalah, kenapa banyak persoalan, kenapa proyeknya gagal, dan kenapa dia dicari-cari, kenapa bank mencari-cari dia, kenapa ini akan kita bahas. Apa kan kita bahas karena persoalan ini real adanya dan bisa saja terjadi dengan kami, dengan Anda, dengan siapa saja kalau kita salah mengambil suatu keputusan ketika kita mengeksekusi lahan pertama, kedua, ketiga. Oke, nah ini ternyata sahabat properti, kita sebut saja nama teman kita ini berinisial T. Jadi Saudi ini, oke, kita serius. Ini yang sebenarnya benar ya terjadi, supaya hal ini kita analisa kenapa hal itu terjadi, supaya tidak terjadi dengan kita dan teman-teman. Jadi ketika kita menemukan ada orang yang menawarkan ke kita sebagai developer, biasanya kita ini sahabat properti sebagai developer selalu diburu-buru oleh yang punya lahan, bukan yang punya, pertama yang punya lahan dan punya tanah, yang kedua tuh yang paling sering itu adalah para broker tanah ya. Karena mereka tahu kalau kita developer properti ini adalah bahan bakunya tanah, maka biasanya mereka akan selalu mencari sasaran tuh developer pemula. Nah, dalam hal ini ternyata teman kita berinisial T ditawarkan oleh seseorang tanah yang menurut pendapat mereka bagus dan harga memang miring. Nah, setelah diproses, setelah mereka survei ke lapangan, ngopi dulu guys, kopi. Kami di belakang ini ada segmen perumahan kami ya, seperti yang Anda lihat. Oke, kita lanjut. Ternyata tanah lokasi yang murah bukan berarti itu yang bagus, sahabat. Nah, murah bukan berarti oke ya. Murah itu perlu kita teliti, kita telaah, kita cari permasalahan kenapa harganya murah. Nah, biasanya di tanah tersebut sahabat properti, harga tanahnya itu sekitar 600-an ribu per meter. Nah, sekarang dia berani menaruh di bawah harga itu sekitar 300 ribuan per meter. Nah, ini persoalan teman kami yang nama berinisial T langsung begitu sudah memiliki lahan, harga diputuskan langsung mengeksekusi ya di harga 300 karena dianggapnya ini cuan besar. Secara logika ya sahabat properti benar, tapi persoalannya timbul ketika ternyata setelah tanahnya dieksekusi, tanah ini dia kurang teliti sahabat properti, di mana batas tanahnya di mana dia tidak tahu. Ketika persoalan setelah dieksekusi baru dia tahu bahwa tanah dia ini terletaknya di belakang tanah orang lain. Jadi ini tanah ya, ini tanah, kita ibaratkan ini tanah dia ya. Nah, oke, sebentar kita ilustrasikan. Nah, untuk ke lokasi tanah dia ini, dia harus melewati lewati tanah orang lain. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi dia nggak punya akses ke sini, sedangkan jalan raya itu di sekitar sini ya. Dia tidak punya akses ke tanah raya. Ke tanah dia sendiri. Untuk bisa mengakses, dia harus beli lagi tanah yang di depan dia ini, karena di sini adalah
tanah orang lain di sini. Nah, satu-satunya akses untuk bisa masuk ke lokasi dia ini adalah dari sini. Nah, diukur dari sini sekitar 100 meteran persegi dikali 6 meter. Ternyata untuk membuka supaya mobil bisa masuk ke lokasi ini itu membutuhkan 6 meter kali kurang lebih 80 meter persegi. Ya, akhirnya harganya lebih mahal dari tanah yang sebenarnya, sahabat properti. Itu persoalannya. Kedua, tanah ini berawa, sahabat properti. Itu. Yang ketiga, peruntukan perizinannya tidak sesuai dengan zona. Nah, kebetulan daerah sini zonanya bukan zona industri, bukan zona untuk pemukiman dan perumahan, tapi adalah zona untuk industri. Nah, ini persoalan. Oke lah, itu bisa dilobi untuk zona industri ya. Kadang-kadang bisa juga dilobi, tapi persoalannya tanah itu tidak bisa dimanfaatkan. Pertama, tanahnya berawa, berair untuk membutuhkan dia kering, nggak bisa layak untuk jadikan perumahan. Itu dibutuhkan timbunan yang sangat banyak sekali. Terus tidak adanya akses. Nah, ketika ini tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa jadikan uang, tidak bisa dikerjakan, maka disitulah persoalan timbul. Karena dia karena untuk membeli tanah ini, seperti teman kita ini harus pinjam uang dari perbankan dengan kredit usaha rekur namanya. Nah, uang persoalan proyek perumahan yang seharusnya dibiayai dari KUR, proyek yang lain itu dikonversikan untuk proyek yang tanahnya yang baru dibeli. Karena logikanya memang tanah lokasi daerah sini ini memang banyak industri ya, jadi market pasarnya memang agak bagus gitu. Tapi persoalannya kalau tanah jalan akses mobil tidak bisa masuk, siapa yang mau beli, sahabat properti? Oke, akhirnya mangkrak. Ini tidak jalan, kreditnya dia terus ngasur-ngasur ke perbankan karena dia beli tanah ini dari pinjaman bank. Oke, ini persoalan seperti kesalahan pertama. Oke, terlalu terburu-buru dengan harga yang murah sehingga tidak detail, tidak lihat, tidak bisa mengeksekusi, tidak bisa melihat ke belakang seperti apa persoalannya. Karena menurut keterangan si teman kita ini, dia hanya baru di luarnya saja, melihat di sekelilingnya, dia tidak masuk ke dalam, sahabat properti ini. Nah, persoalannya jadi kita kalau sebagai seorang developer, kita lihat tanah itu langsung ke lokasi, kita kelilingi, kita lihat sejengkal per sejengkal gitu lah, kira-kira tanahnya seperti apa. Sudah itu kita tanya akses jalan masuk ini siapa yang punya, itu dia lupa, sehingga dia tidak bisa melihat ini akses masuk seperti ini ya. Nah, akses jalan ke sini itu tidak ada dia. Ini tanah orang, sehingga dia harus beli. Nah, itulah persoalannya. Nah, ketika itu dia tidak teliti, maka orang depan ini juga pinter. Karena dia sudah pasti tanah dia mau beli, dia harganya ditinggikan, sahabat properti. Dia tekan sama dia. Sehingga mulailah frustasi karena tidak ada lagi yang bisa diapa-apain. Ini proyeknya ini mangkrak, ini tidak jalan, ini pun mangkrak. Akhirnya kreditnya di bank dia harus gagal bayar. Akhirnya menghilang tanpa identitas yang jelas sampai sekarang, sahabat. Ini kasihan ya. Jadi dalam hal ini bisa diambil kesimpulan kalau kita sebagai developer pemula, kita harus teliti kalau dapat tanah yang murah, kenapa murah, kenapa harga yang murah, apakah harga tanah itu wajar. Ini sahabat, lebih baik kita beli ketemu tanah harganya memang standar atau mahal dikit nggak apa-apa, tapi jelas legalitas tanahnya, pemiliknya jelas, batasan jelas, dan bisa akses mobil masuk ke dalam lokasi tanah tersebut. Itu lebih baik. Tapi kami sarankan cara beli tanah teman seperti ini jangan Anda tiru, karena dia beli cash tapi meminjam uang dari perbankan. Salah, sahabat ya, salah besar. Itu spekulasi yang salah. Yang kami cari selama ini adalah
kami tidak pernah membeli tanah dalam bentuk cash, apalagi meminjam uang dalam bentuk cash, tapi lebih banyak bekerja sama dengan pemilik lahan. Jadi kita developer dengan pemilik lahan itu ada dua saja, seperti Oke, you punya tanah, kita pemilik kalian, kita garap, kita kerjasama. Paling tanah Anda kita DP. Kalau oke, kita lanjut. Kalau enggak, sudah. Itu saja sahabat. Kita tidak diiming-imingi dengan beli cash pusing. Oke? Terus harga untuk beli cash tanah itu sebenarnya bisa kita poskan untuk ngurus-ngurusin perizinan, operasional perusahaan, bikin rumah contoh. Oke? Jadi banyak sekali sahabat. Oke, kalau ada pertanyaan silakan di komen. Dan kalau belum Anda bergabung, bergabung di komunitas itu, ada komunitas gabung. Jadi kita bisa saling sharing ya. Oke, salam properti. Semoga Anda selamat, sejahtera, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.